Sahabat Beni, Anda bisa melihat saat ini tenggelamnya wilayah Sibuluan Noli. Anda bisa melihat saat ini kami bermohon kepada seluruh stockholder yang ada di wilayah Kabupaten Tabul Tengah ini. Anda bisa melihat saat ini mereka mencoba. BNPB mengumumkan korban meninggal akibat bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara mencapai 116 orang. Jumlah tersebut berdasarkan data yang dihimpun pada Jumat 28 November petang. Selain korban meninggal, BNPB juga mengumumkan sebanyak 42 orang yang belum ditemukan. Korban meninggal terbanyak berasal dari Tapanuli Tengah, disusul Tapanuli Selatan, Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Padang Sidimpuan, dan Papak Barat. Sementara di Mandailing Natal dilaporkan tidak ada korban meninggal dunia. Sedangkan total pengungsi mencapai 1.100 kepala keluarga. Para pengungsi yang bertahan di tenda darurat kini menunggu bantuan karena logistik terbatas. Cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Sumatera Utara ini dipicu siklon tropis Senyar dan bibit siklon 95B Koto. Objek penanganan kami. Selanjutnya rekan-rekan media sekalian, kami informasikan secara berurutan, ini yang terberat adalah Sumatera Utara yang duluan bencananya. Ini hari keempat karena mulai bencananya adalah tanggal 25 November 2025. Setelah itu baru Sumatera Barat. Sumatera Barat menyusul. Jumlah kabupaten kota di Sumatera Barat tidak sebanyak Sumatera Utara dan Aceh yang terkena bencana. Dan setelah itu Aceh ini belakangan baru kemarin terjadi bencana yang cukup besar, banjir dan longsor. Ini akan kami sampaikan secara rinci. Yang pertama untuk Provinsi Sumatera Utara, per hari ini, per sore ini, kami mendata untuk seluruh Provinsi Sumatera Utara, korban meninggal dunia ada 116 jiwa. Kemudian 42 jiwa masih dalam pencarian. Tentu data ini akan berkembang terus karena kami informasikan juga masih ada titik-titik yang belum bisa ditembus, yang masih dalam proses penanganan, yang diindikasikan di tempat-tempat longsoran yang belum bisa tembus itu, mungkin juga ada korban jiwa manusia. Sehingga setiap hari akan kami update. Untuk sementara datanya itu, rinciannya Tapanuli Utara meninggal 11, Tapanuli Tengah meninggal 47, Tapanuli Selatan 32 meninggal dunia, Kota Sibolga ada 17 yang meninggal dunia, Humbang Hasundutan ada 6 meninggal dunia, kemudian Kota Padang Sidempuan ada 1, Papak Barat ada 2, dan sementara untuk Mandailing Natal, data kami sampai sekarang tidak dilaporkan ada yang meninggal. Kemudian untuk pengungsian, ini tersebar ya, jumlahnya lebih dari 1.000 KK. Ya. Untuk Tapanuli Utara, ini kami cek awal, titik pengungsian sementara terpusat satu titik di jalur yang menghubungkan Tarutung ke Sibolga. Ya, ada bangunan gereja di sana, dipakai untuk mengungsi. Dicek sekitar ada 600 kepala keluarga. Kemudian Tapanuli Tengah, ini juga terkonsentrasi di GOR milik Pemda Tapanuli Tengah, itu sekitar 1.100 kepala keluarga. Ini kalau malam penuh sekitar 1.100, tetapi kalau siang kami hitung, kami cek sekitar 600, karena pada saat siang sebagian masyarakat yang mengungsi juga mengecek dan membantu membuka jalur-jalur yang masih putus. Untuk Tapanuli Selatan ada sekitar 250 KK, untuk Kota Sibolga sekitar 200 KK, Humbang Hasundutan ada 150 KK. Sementara untuk Mandailing Natal, ini tersebar ada di 5 titik tempat pengungsian, ini kami hitung sekitar 1.500 KK. Kemudian untuk
Korban tewas akibat bencana tanah longsor dan banjir di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat saat ini tembus angka 200 jiwa. Jumlah tersebut berdasarkan data yang dikumpulkan per Jumat 28 November malam. Meski begitu, data ini masih berubah lantaran ada beberapa wilayah yang masih terisolir dan dilakukan penyisiran oleh petugas. Kepala BNPB Suaryanto dalam keterangan pers di Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada Jumat sore mengungkapkan alasan pemerintah belum menetapkan banjir dan longsor Sumatera sebagai bencana nasional. Suaryanto menyebut bahwa bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masuk kategori bencana daerah tingkat provinsi. Ia mengklaim kondisi di lapangan saat ini perlahan mulai membaik. Adapun kategori bencana nasional pernah diterapkan saat pandemi COVID-19 dan tsunami Aceh 2004. BNPB mencatat sebanyak 12.546 kepala keluarga mengungsi akibat bencana ini. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pada Jumat malam di Jakarta memastikan pemerintah sudah mengirimkan bantuan pada korban terdampak banjir dan longsor. Ya, kita nanti kita menilai kondisinya. Bantuannya seperti apa, Pak? Nanti bantuannya Oh iya, sudah kita kirim terus menerus. Ya, kita monitor. Oke. Statusnya Pak. Nanti kita monitor terus. Ada targetnya mungkin Pak, kapan ditetapkan Pak? Makasih Pak. hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media sekalian, saya Kepala BNPB didampingi oleh Kapolda Sumatera Utara dan Deputi 3 Penanganan Darurat. Sore ini di Posko Taktis Penanggulangan Bencana di Tapanuli Utara akan menyampaikan beberapa informasi penanganan bencana di 3 provinsi terkait banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Yang pertama kami informasikan untuk Sumatera Utara setelah mulai tanggal 25 November 2025 yang lalu atau 3 hari yang lalu diguyur hujan sangat lebat karena ada siklon Senyar dan siklon Koto. Ini fenomena alam yang jarang terjadi, tapi terjadi di wilayah Sumatera bagian utara. Per hari ini, karena prediksi BMKG bahwa siklon Senyar itu bergerak ke arah Malaysia, kemudian juga kami melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Untuk cuaca per hari ini di Sumatera Utara, seluruhnya kondisinya cerah, tidak ada hujan. Dan kami juga telah mengecek untuk cuaca di Sumatera Barat dan cuaca di Aceh. Per hari ini pun dalam kondisi cerah, tidak ada hujan. Mudah-mudahan ini akan berlanjut terus ke hari-hari ke depan. Di samping memang fenomena alamnya sudah berlalu, kami pun melaksanakan operasi modifikasi cuaca di masing-masing provinsi. Untuk di Sumatera Barat ada 1 pesawat, di Sumatera Utara ada 1 pesawat, dan di Aceh ada 1 pesawat. Dan kami masih punya cadangan 1 pesawat operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi apabila perlu penebalan di salah satu provinsi yang menjadi objek penanganan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.